Salve saudara, jumpa lagi bersama kami melalui kanal Pondok Dialog Katolik melalui Fakta Katolik 04. Kali ini kami ingin membagikan sebuah berita gembira kepada saudara-saudariku sama Katolik bahwa telah terjadi sebuah tanda kasih dari surga berupa bertambahnya 15.881.000 umat Katolik baru dalam kurun waktu Januari hingga Juni 2023. Peristiwa iman ini merupakan sebuah isyarat penguatan iman bagi kita umat Kristiani agar tetap percaya bahwa Roh Kudus tak pernah membiarkan gerejanya yang satu, kudus, katolik, dan apostolik berjalan sendirian dalam misi menjadikan semua bangsa murid Kristus. Matius pasal 28 ayat 19 sampai dengan 20 dan Yohanes pasal 17 ayat 21. Oleh karena Kristuslah yang merancang gerejanya agar tidak dikuasai oleh alam maut sepanjang masa dengan dasar fondasi kitab suci, tradisi suci, dan magisterium. Saudara, umat Katolik bertambah 15.881.000 dalam kurun waktu Januari hingga Juni 2023. Itu merupakan sebuah tanda kasih dari surga. Materi ini akan kita bagi dalam beberapa bagian. Yang pertama tentang jumlah umat. 1. Jumlah umat Katolik sedunia pada tahun 2022 berjumlah 1,390 miliar, meningkat menjadi 1,406 miliar atau bertambah 15.881.000 orang pada Juni 2023. Itu artinya 18% penduduk dunia pada tahun 2023 beragama Katolik, atau 55% penganut Kristiani di dunia adalah Katolik. Penambahan jumlah anggota ini karena adanya baptisan baru berupa bayi maupun dewasa, atau melalui pelayanan kesehatan, pendidikan maupun layanan sosial, serta adanya perpindahan dari agama sebelumnya ke agama Katolik. Melalui pelayanan kesehatan, kita tahu bahwa di seluruh dunia terdapat begitu banyak ribuan rumah sakit, klinik, maupun apotik yang bernuansa Katolik. Demikian pula dari sisi pendidikan, kita lihat ada ribuan sekolah mulai dari tingkat TK sampai dengan perguruan tinggi dengan jumlah murid atau mahasiswa itu puluhan juta orang. Demikian pula pelayanan sosial seperti adanya pantai-pantai asuhan dan juga layanan-layanan sosial lainnya. 2. Jumlah rohaniwan atau pelayan umat dan paroki. Jumlah uskup sebanyak 5.430 orang. Sedangkan jumlah imam sebanyak 406.996 orang. Jumlah suster sebanyak 589.423 orang. Sedangkan jumlah bruder dan frater tetap sebanyak 155.243 orang. Sedangkan jumlah katekis dan misionaris awam sebanyak 2.866.966 orang. Sedangkan jumlah paroki di seluruh dunia sebanyak 225.406 paroki. Di antaranya 1.472 berada di Indonesia dengan jumlah umat sebanyak 12,5 juta sesuai data Kementerian Agama Republik Indonesia pada bulan Juli tahun 2024, atau 8,6 juta menurut data Kementerian Dalam Negeri tahun 2023.
Selisih 3,9 juta antara Kementerian Agama Republik Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri oleh karena banyak umat Katolik mencatatkan identitas agama di KTP dan KK beragama Kristen. Sedangkan secara administratif di Indonesia, pengertian Kristen itu identik dengan Protestan. 3. Penyebaran umat. Penambahan 15.881.000 umat baru tersebut tersebar di negara-negara dalam beberapa benua. Yang pertama, di Amerika bertambah 5,7 juta sehingga menjadi 672 juta atau 48% penduduk Amerika beragama Katolik. Yang kedua, di benua Eropa mendapat ketambahan 740.000 sehingga jumlah total menjadi 286 juta atau 20%. Sebagaimana kita tahu bahwa penduduk benua Eropa dalam dekade terakhir ini banyak didominasi oleh anak-anak muda yang cenderung tertarik pada iman kekatolikan. Demikian pula di benua Afrika bertambah 8,3 juta sehingga menjadi 281 juta atau 20%. Jadi dengan demikian penduduk benua Afrika pada tahun 2023 20%-nya beragama Katolik. Yang berikut di benua Asia sebanyak 954.000 sehingga jumlah total menjadi 155 juta atau 11% penduduk benua Asia beragama Katolik pada tahun 2023. Yang berikut di benua Oseania dan Australia sebanyak 210.000 sehingga total menjadi 11 juta atau 1%. Diprediksi pada akhir 2025 jumlah umat Katolik dunia akan bertambah menjadi 1,438 miliar dan berita itu akan diumumkan oleh Vatikan Roma pada tahun 2027. Poin ketiga, alasan konversi ke Gereja Katolik. Saudara, mencermati sejarah perkembangan Gereja Katolik selama 2000 tahun lebih, ditemukan sejumlah alasan mengapa orang rela meninggalkan agama sebelumnya dan memilih menjadi anggota Gereja Katolik, oleh karena mereka meyakini bahwa 1. Gereja Katolik adalah gereja mula-mula yang berakar pada ajaran Yesus Kristus dan para rasul dengan tradisi suci, kitab suci dan magisterium sebagai mode atau metode pengajaran dan penyebaran firman Allah sebelum Alkitab dikanon. Matius pasal 16 ayat 18 sampai dengan 19 dan Matius pasal 28 ayat 19 sampai dengan 20. Berikut Markus pasal 16 ayat 15 dan Lukas pasal 24 ayat 27. Alasan kedua, gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus adalah gereja Katolik dan Rasul Petrus adalah pemimpin para rasul dan sebagai uskup Roma dan selaku pemimpin tertinggi gereja Katolik. Poin ketiga, gereja Katolik dijaga oleh Roh Kudus selama ribuan tahun dan alam maut tidak menguasainya. Matius pasal 16 ayat 18. 4. Gereja Katolik pernah ditindas secara keji selama masa pemerintahan Romawi atau Ottoman dan kerajaan-kerajaan lainnya, termasuk keseringan dirongrong berbagai aliran sesat. Namun gereja Katolik tidak pernah runtuh. Sedangkan kerajaan-kerajaan terkenal dulu seperti Romawi dan Ottoman telah punah alias runtuh satu persatu.
Tertianus pada tahun 160 Masehi mengatakan darah para martir adalah benih kekristenan. Dengan demikian pula kata Profesor Dr. Scott Hahn, kalau ingin menjadi anggota gereja, jadilah anggota gereja yang paling dibenci di dunia. Poin kelima, Gereja Katolik memiliki kekayaan liturgi, musik, dan seni. 6. Gereja Katolik memiliki struktur hierarki yang jelas dan terorganisir secara rapi. Ketujuh, Gereja Katolik memiliki ajaran yang komprehensif dan sistematis yang mencakup semua aspek kehidupan manusia, baik spiritual maupun sosial. Kedelapan, Bunda Maria dan Orang Kudus adalah contoh teladan hidup yang baik bagi orang-orang Kristiani. Poin ke-9, Gereja Katolik memiliki sakramen dan liturgi yang kaya dan bermakna, yang memberikan pengalaman spiritual yang mendalam bagi para anggotanya. Sebagaimana dikatakan oleh Profesor Dr. Scott Hahn, bahwa Ekaristi Kudus adalah perjamuan surgawi yang diadakan di dunia, dan Anda hanya bisa temukan ketika masuk dalam Gereja Katolik ketika Ekaristi Kudus dirayakan. Poin ke-10, Gereja Katolik memiliki komunitas yang kuat dan mendukung kehidupan persaudaraan bagi para anggotanya. Poin ke-11, Gereja Katolik memiliki ajaran sosial yang kuat dan menekankan pentingnya keadilan, kasih sayang, dan kesehatan bagi semua orang. Poin ke-12, diyakini bahwa Gereja Katolik memiliki sikap keterbukaan dan dialogis dalam beberapa dekade terakhir, yang membuat banyak orang non-Katolik merasa lebih nyaman untuk mempelajari dan memahami iman Katolik. Poin ke-13, diyakini bahwa Gereja Katolik memiliki kekuatan doa yang memberikan pengalaman spiritual yang mendalam dan bermakna. Poin ke-14, diyakini bahwa Gereja Katolik memiliki panggilan yang kuat untuk misi dan pelayanan bagi manusia dan lingkungannya. Poin ke-15, Gereja Katolik sebagai pelopor perdamaian dunia dan perjuangan hak asasi manusia. Poin ke-16, Gereja Katolik adalah gereja apostolik yang memiliki garis kepemimpinan hierarki dari Rasul Petrus selaku uskup Roma dan pemimpin tertinggi Gereja Katolik yang pertama. Poin ke-17, Gereja Katolik adalah gereja sejati yang menguasai 95% situs-situs rohani terkenal di Yerusalem sejak zaman para rasul hingga saat ini. Poin ke-18, mengikuti jalan yang dirintis oleh Profesor Dr. Scott Hahn dan istrinya Kimberly Hahn, serta Jeremiah Hahn, anak Kimberly Hahn dan Scott Hahn. Ia adalah seorang imam Katolik. Mereka pindah ke Gereja Katolik karena mempelajari sejarah gereja dan tulisan bapak-bapak gereja, seperti Ignatius dari Antioquia pada tahun 35 Masehi mengatakan, di mana ada uskup, di situ umat berada. Demikian pula di mana ada Yesus Kristus, disitulah Gereja Katolik. Inilah 18 poin penting sebagai alasan mengapa orang non-Katolik berani atau memilih menjadi Katolik. Poin keempat, tujuan pemberitaan. Informasi ini atau berita gembira ini kami bagikan agar saudara-saudari Katolik yang belum tahu menjadi tahu, dan yang sudah tahu menjadi lebih tahu bahwa Yesus Kristus hanya mendirikan satu gereja saja, yakni Gereja Katolik, yang berakar pada ajaran Yesus Kristus dan para rasul. 2. Agar saudara-saudari sesama Katolik yang belum tahu menjadi tahu, dan yang sudah tahu menjadi lebih tahu bahwa wujud amalan Gereja Katolik terhadap amanat agung Yesus Kristus dalam Matius 16 pasal 18-19 dan Matius 28 pasal 19 sampai dengan 20 serta Markus 16
Markus pasal 16 ayat 15 dan Lukas pasal 24 ayat 27 adalah berupa tersebarnya 1,406 miliar atau 18% penduduk dunia beragama Katolik, dan atau 55% penganut Kristiani di dunia adalah umat Katolik pada tahun 2023. Sebuah bukti Roh Kudus selalu membimbing dan melindungi gerejanya. 3. Agar saudara-saudara sama Katolik yang belum tahu menjadi tahu, dan yang sudah tahu menjadi lebih tahu, dan yang sudah meninggalkan gereja Katolik agar segera kembali ke gereja Katolik, oleh sebab pintu kerajaan surga akan terbuka bagimu jika Santo Petrus berkenan membukakan bagimu. Matius 16 pasal 16 ayat 19. Yang berikut, otoritas Santo Petrus telah diturunkan kepada para uskup dan berlanjut secara apostolik sejak abad pertama hingga saat ini. Sebagaimana dikatakan oleh Santo Ignatius dari Antioquia pada tahun 35 Masehi bahwa di mana ada uskup, di situ umat berada. Demikian pula di mana ada Yesus Kristus, disitulah gereja Katolik. Dan juga Paus Bonifacius ke-8 pada tahun 1302 Masehi mengatakan, di luar gereja Katolik tidak ada keselamatan atau extra ecclesiam nulla salus. Poin kelima, sumber informasi atau berita gembira ini kami ambil dari pengumuman berita Vatikan pada 19 Oktober 2025 dan juga melalui channel YouTube Romo Postinus Gula OSC, serta dari sumber Alkitab terjemahan baru pada tahun 1974 maupun dari Google, Wikipedia atau AI. Demikian berita gembira ini kami sampaikan kepada saudara-saudariku sama Katolik untuk maklum dan tetap teguh dalam pendirian iman Katolik. Salam 100% Katolik, 100% Indonesia. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan kita akan jumpa lagi di edisi berikut pada Fakta Katolik 05. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga Tuhan memberkati dan selamat menyongsong Pesta Natal 2025 dan Tahun Baru 1 Januari 2026. Tuhan memberkati.